Pendengar melihat betapa besar jasa seorang perempuan, seorang ibu, maka ini adalah hal yang tepat ya kalau negara kita Indonesia mengapresiasi dan mendeklarasikan bahwa hari ini tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu Nasional. Nah, bagaimana esensi peringatan Hari Ibu, pendengar? Saya akan berbincang pagi hari ini dalam tausiah religi pagi bersama Ustadzah Maisaroh yang juga sudah tersambung bersama dengan saya pagi ini. Assalamualaikum, Ustadzah. Ya, Mbak Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu, Ustadzah. Alhamdulillah. Sudah Terima sampai kasih Mbak Mira di momen peringatan Hari Ibu hari ini ya. Nah, ini kan Hari Ibu bukan cuman sekedar seremoni tahunan belaka begitu Ya, karena betul. kita tahu tanggal 22 Desember Ye. oke, Hari Ibu. Tapi Ye. bagaimana kita bisa memaknai esensi dari nilai pengorbanan seorang ibu sampai pentingnya peran ibu bagi masa depan suatu bangsa begitu ya Ustadzah ya. Ya, betul. Oke. Jadi pada hakikatnya peringatan Hari Ibu tidak cukup atau mengucapkan Hari Ibu itu ya tidak sekedar hari ini saja. Karena perjuangan Hari Ibu itu perjuangan seorang ibu 24 jam hari. Ya. Ya. Kalau sekarang ini mungkin bisa dikatakan akbarnya itu apa namanya? Yang paling besar begitu. Ya, supaya anak-anak zaman now ini yang kadang-kadang sering lupa, bahkan lagi asik dengan gadgetnya, masih sering banyak yang kemudian dipanggil tidak mendengar, bahwa masih mengabaikan panggilan seorang ibu. Padahal pada hakikatnya ini dilanjut dengan prolognya toh Mbak. Silakan Ustadzah lanjut ya. lagi. Karena memang tidak ada manusia yang terlahir itu tanpa seorang ibu, ya, jangan disamakan ya dengan Nabi Adam yang memang itu penciptaan dari Allah yang pertama kali. Tetapi yang secara umum adalah setiap anak pastilah terlahir dari seorang ibu. Maka perjuangan yang luar biasa, yang bahasa Jawanya itu toh nyowo, hanya satu pilihannya itu hidup atau mati. Saya aja dulu merasakan bagaimana sakitnya di drip itu, ya. Seperti itulah perjuangan kita. Sehingga kalau ada kata ibu, apalagi mungkin bersyukurlah bagi siapapun yang masih bersama dengan ibu, termasuk Jemira ya. Alhamdulillah masih punya dua-duanya. Tetapi kalau sudah tidak ada, maka akan terbayang dalam ingatan kita bagaimana sosoknya dengan istilahnya pakaiannya yang seperti itu, tapi tak henti tangan dan kakinya ini, subhanallah, memberikan yang terbaik untuk kita, sehingga malamnya adalah hanya sedikit saja untuk tidur, hanya ini menunggui kita, jangan sampai ada gangguan sekecil apapun. Sampai kita sebesar ini, bahkan kadang sudah berumah tangga, masih walaupun sudah menjadi tanggung jawab sang suami, kadang ibu masih tidak ingin anaknya dalam penderitaan, masih kemudian diingatkan, masih kadang-kadang ibu dengan ingat makanan kita, kesukaan kita dikirim ya Mbak. Betul. Terkirim. Nah, itulah maka luar biasanya seorang ibu, para pendengar sekalian yang berbahagia, sehingga memang ibu bukanlah semata-mata hanya melahirkan saja, tetapi dari itu ibu telah melahirkan sosok generasi penerus yang akan datang. Lihatlah pemimpin besar mana, pemimpin agama mana, pemimpin bangsa mana, pemimpin negara mana, yang semuanya ini adalah terwujud, terlahir karena perjuangan seorang ibu. Sehingga konteks Hari Ibu semoga tidak hanya sekedar seremonial, kirim-kirim bunga, kirim-kirim salam, tapi bagaimana lebih dekat sesuai dengan kemampuan kita, bagaimana lebih dekat
untuk bisa menghayati perjuangan seorang ibu. Dan sungguh-sungguh saat naif ada dua hal, yaitu apabila seorang ibu yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala voucher atau label yang luar biasa ini kemudian disia-siakan hanya untuk kepentingan hawa nafsunya semata. Demikian juga sungguh sayang anak-anak yang tidak paham, yang tidak mengerti bagaimana perjuangan ibu, yang dikira hanya enak-enak saja, bahkan lebih banyak menyalahkan hanya karena kebutuhannya tidak terpenuhi terkait dengan pandemi ini. Karena itulah persoalan-persoalan yang ada di masyarakat justru kadang-kadang banyak merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ada yang kemudian malu memiliki anak yang tidak ada ayahnya. Bahkan ada yang tega sampai membuang di tempat sampah. Di sisi lain, bagi lawan jenisnya yang kemudian juga tidak puas dengan keberadaan sang istri melakukan KDRT. Padahal hal-hal yang berkaitan ini semua pada hakikatnya sudah dituntun di dalam undang-undang yang merupakan dan memberikan peluang yang cukup besar terhadap perempuan seperti hukum negara yang telah menghapus diskriminasi, penyetaraan gender, hak berorganisasi, pengakuan, perlindungan, hak politik perempuan, semuanya itu adalah bisa dimiliki oleh perempuan. Karena itulah di sisi lain juga kita bersyukur ibu-ibu yang solihah ini yang duduk di pemerintahan, semogalah bisa membawa inspirasi perempuan secara luar biasa sehingga kita betul-betul bisa merasakan mendapatkan harkat dan martabat yang sesuai tidak hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapi juga dari negara. Maka renungan momentum Hari Ibu ini mari kita lihat kembali bagaimana Allah terus mengingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Dan hendaklah kau berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kau katakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Allah sudah memberikan tuntunan para pendengar sekalian dan Mbak Mira, bagaimanapun keadaan orang tua, maka tetap kita harus bisa qaulan karimah, memberi perkataan yang mulia. Apalagi memang di sini kaitannya dengan yang usia lanjut, yang biasanya memang menurut kita sih kalangan muda sih mengatakan bahwa susah diatur. Padahal bagaimana dulu susahnya ayah ibu mengatur kita, tapi tidak pernah terdengar bahwa saya kesal memelihara kamu, saya bosan memelihara kamu, tidak. Tetapi inilah yang dituntunkan adalah jangan sampai ada perkataan yang walaupun hanya itu adalah untuk kedua orang tua kita. Waqfid lahuma janahad dulli mir rahmati wa qurrabi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, ya Allah, kasihanlah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Maka semoga dengan momen ini mengingatkan kita seutuhnya, kita gali
apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah Ibu berikan kepada kita. Sungguh, walaupun dunia dan seisinya ini kita persembahkan kepada Ibu untuk penggantinya, Rasulullah katakan tidak cukup. Karena itulah Ibu mendapatkan ganjaran tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena surga sudah ada di bawahnya, tinggal nanti menuainya saja. Tapi tentu saja sekali lagi tanda petiknya bahwa ibu yang sholihah, yang wa'ati Allah wa'ati Rasul, yang mengerjakan sholat, yang mengeluarkan zakat, yang mengerjakan puasa, dan kalau berhaji kemudian kalau mampu. Kalaupun tidak, Allah akan memberikan tersendiri selama apa yang dilakukan ini adalah sudah sesuai dengan rukun-rukun haji. Insya Allah mereka adalah tergolong yang mabrur. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, maka kalau toh masih ada seorang anak atau panjenengan yang kesulitan memberikan wejangan kepada anak yang masih bandel, maka dicoba saja dengan membeli kelapa, kemudian suruh naruh di perutnya, suruh membawa kemana-mana. Nah, itulah sebagai gambaran betapa susahnya ibu harus membawa 3 kilo barang ini kemana-mana sewaktu di dalam perut. Maka itulah mungkin semoga anak ini akan menjadi paham dan mengerti bagaimana perjuangan seorang ibu. Jadi sekali lagi Hari Ibu tidaklah cukup momen seremonial tahunan belaka, tapi betul-betul dimaknai, diresapi, dan kemudian lakukanlah yang terbaik senyampang yang masih bersama dengan ibu tercinta. Yang perlu kami tambahkan juga, ibu di sini tidak hanya ibu kandung saja, tetapi juga termasuk ibu mertua. Begitu para pendengar sekalian yang berbahagia, sehingga insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Itulah yang nanti dikumpulkan bersama-sama di akhirat dalam keluarga besar. Sebagaimana doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitu Mbak Mira.